Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala dari kegiatan yang kita laksanakan di pagi hari ini. Melanjutkan lagi kajian fikih Ramadan kita, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah sahur. Maka dalam rangkaian kegiatan seorang itu berpuasa dalam satu hari, setelah dia melaksanakan atau menyantap sahurnya, kemudian dia sholat subuh, maka mulailah dia menjalani kehidupannya dalam berpuasa di hari tersebut. Maka sesuai dengan maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, di mana Rasulullah menyebutkan wasyamu junnatun atau as-shaumu junnatun. Puasa itu sebagai tameng, perisai yang melindungi kita dari sesuatu. Maka kalau puasa itu sebagai tameng dan perisai yang melindungi kita dari sesuatu, berarti hal-hal tersebut harus ditinggalkan dalam ketika kita berpuasa. Karena tidak ada artinya ketika kita berpuasa masih melaksanakan hal-hal yang terlarang tersebut, maka tidak ada manfaatnya dan tidak ada artinya tameng dan pelindung yang difungsikan dari puasa tersebut. Maka kita akan membahas pada pertemuan kali ini hal-hal yang harus ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan oleh seseorang yang berpuasa. Karena hal tersebut jikalau masih dikerjakan olehnya, bisa jadi puasanya tidak memberikan pahala apa-apa, tidak memberikan dia pahala sedikit pun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan berbohong. Tidak boleh berbohong pada saat berpuasa. Di luar bulan Ramadan saja kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdusta. Di luar bulan Ramadan, kita bisa bayangkan bagaimana hal tersebut bila dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tentu saja hal tersebut bisa berimbas lebih fatal bagi seorang muslim. Di luar bulan Ramadan, di setiap waktu, di sepanjang hidup kita, kita dilarang untuk berdusta. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berdusta. Islam selalu mengajarkan kita untuk berbicara jujur di setiap keadaan. Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Janganlah kau berbohong, kata Rasulullah SAW, karena bohong itu akan menyeret engkau atau membawa engkau kepada fujur, perbuatan dosa-dosa. Dari bohong satu ke bohong yang lainnya. Untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong lagi dan terus tidak pernah berhenti. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur, perbuatan dosa akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Baik, berkaitan dengan puasa, maka ada hadis yang khusus di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk berbohong. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Waman lam yada' qaula zur." Dan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta,
wal amala bihi, dan juga berbuat hal yang dusta, berbuat hal yang palsu. Ya, banyak kita lihat orang-orang membuat suatu hal yang dimana itu adalah perbuatan bohong. Entah itu kadang-kadang orang bikin konten, bikin video, bikin ini dan lain sebagainya. Sekarang sedang viral, sedang rame-ramenya orang gemar membuat video konten dan lain sebagainya. Dan itu semua dusta, prank dan lain sebagainya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta dan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah tidak butuh dari puasanya. Dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa itu enggak dapat pahala apa-apa. Hanya rasa lapar dan rasa haus. Berkaitan dengan masalah dusta ini, ikhwah fillah rahimakumullah, banyak kita temukan, dan ini yang harus kita belajar untuk kita tinggalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Dan sepanjang waktu apapun. Terutama bagi kita yang gemar atau aktif, ya, sibuk di grup-grup WhatsApp atau grup-grup Facebook dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melontarkan jokes, bercanda, ya, guyon dan lain sebagainya, dan semua itu adalah berasal dari cerita yang dusta atau cerita yang bohong atau cerita yang palsu. Tujuannya tidak lain untuk apa? Untuk buat orang lain itu apa? Ketawa, guyon, jokes dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam haditsnya wailun, celaka. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya, celaka baginya. 3 kali. Liman yuhaddits fayakdzib, yang mengutarakan sebuah ucapan dan dia berbohong. Tujuannya apa? Liyudhika bihin nas, untuk sekedar membuat orang lain tertawa. Celaka, 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 kata Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita perhatikan untuk lebih memfilter, ya, ucapan kita, tulisan kita, khususnya di bulan Ramadan. Jangan sampai hal-hal tersebut kita membuat orang lain senang, tapi kita membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kita membuat Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Kita tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa kita. Dan orang yang mampu meninggalkan dan menahan dirinya untuk tidak berdusta, ya, walaupun dia itu hanya sekedar bercanda, dia mampu menahan dirinya untuk tidak berdusta, dia mampu menahan dirinya. Karena itu adalah godaan yang besar. Kita bisa menceritakan sebuah cerita, orang lain tertawa, kita ada merasa perasaan senang, dihiasi oleh setan untuk kita merasa senang pada waktu tersebut. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana za'imun, aku menjamin, bi baitin fi wasatil jannah, aku menjamin seseorang itu akan mendapatkan rumah di tengah surga, kata Rasulullah SAW. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, kalau dia mampu meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda, dijamin rumah di tengah surga oleh Rasulullah SAW. Ini bukan perkara yang sepele. Ini adalah penyakit yang sangat-sangat mewabah yang kita lihat di grup-grup WhatsApp. Ngirim cerita ini, cerita itu, cerita jokes dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah dusta. Jadi ikhwati fillah, dalam bulan Ramadan jangan sampai puasa kita menjadi luntur dan hilang hanya karena perbuatan dosa. Dan bukan hanya pahala kita yang hilang, kita mendapatkan dosa. Jadi sudah bukan 0 lagi, 0 masih mending, minus. Karena pahala tidak dapat, dosa yang kita dapatkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita tinggalkan pada saat berpuasa adalah al-laghu wa rafath. Melakukan perbuatan sia-sia dan membicarakan pembicaraan mesum, ya, pembicaraan yang berbau seksual, di mana seseorang, sebagaimana saya katakan tadi, seseorang yang berpuasa, dia berpuasa sebagai proteksi, dia mengetahui dia berpuasa untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Iya apa tidak? Tujuan dari puasa atau hal-hal yang harus ditinggalkan ketika seorang itu berpuasa adalah dia tidak menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nah, kalau dia sudah berpuasa tapi ucapannya masih berbau hal-hal yang berbau seksual, misalnya pembicaraan
tentang ini dan itu, ya, maka apa fungsi dari puasa itu? Sama seperti orang yang flu, kemudian dia minum obat flu, obat pilek, tapi terus kemudian minum es habis itu. Apa fungsi dia minum obat flu? Kalau kemudian habis itu dia meminum sesuatu yang bisa membuat flu-nya semakin lebih parah misalnya. Atau dia melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena bulan puasa itu seharusnya seorang melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, membaca Al-Qur'an. Kita harus punya target, punya strategi. Saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ketika seorang itu bulan Ramadan itu seperti orang yang sedang berkompetisi, sedang bertanding, ya, sedang lomba, melakukan perlombaan, maka dia perlu strategi. Sebagaimana orang misalnya balapan lari, dia punya strategi bagaimana cara tarik napas yang benar. Kalau dia lari maraton mungkin di awal-awal jangan sprint terlebih dahulu, supaya tenaganya masih awet di sisa-sisa putaran-putaran terakhir misalnya. Ada strateginya. Nah, kita seperti itu juga ketika berpuasa, kita harus punya strategi. Atau kita punya schedule yang bagus, punya target. Hari ini saya akan membaca sekian surat, hari ini saya akan membaca sekian ayat, hari ini saya akan berzikir, hari ini saya akan harus punya schedule. Nah, kalau orang melaksanakan hal yang sia-sia, mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, maka schedule-nya akan berantakan. Targetnya akan meleset, tidak akan ia dapatkan. Kita bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab mereka. Rasulullah bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab." Sungguhnya berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan menahan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Tapi intinya berpuasa itu juga adalah meninggalkan hal yang sia-sia dan meninggalkan rafah. Pembicaraan-pembicaraan, perbuatan-perbuatan yang berbau mesum. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaik. Kalau seseorang itu mencaci makimu, atau membulimu, ya, au jahila alaik, membulimu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh kepadamu, faqul, maka katakanlah, inni shaimun, saya sedang berpuasa, supaya dia tahu, saya ini berpuasa, saya harus menahan diri saya dari hal-hal tersebut. Jadi ini dia hal-hal yang harus ditinggalkan, di mana hal-hal ini tidak membatalkan puasa kita secara langsung, akan tapi akan melunturkan dan menghilangkan dan menghancurkan pahala puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang boleh dikerjakan ketika seseorang itu berpuasa. Banyak orang yang tidak tahu hal ini, ketika dia ternyata akhirnya melakukan hal ini, dia menyangka hal ini bisa membuat pahala puasanya menjadi berkurang. Padahal ini hal-hal yang dibolehkan, tidak ada masalah. Baik. Yang pertama, seseorang itu boleh terbangun di waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, di mana Rasulullah SAW pun sering terbangun di waktu fajar ketika dalam kondisi junub. Maksudnya apa? Di malam harinya Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya. Kemudian setelah itu beliau SAW tidur, bangun di waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW mandi untuk melaksanakan sholat. Jadi bangun itu sudah waktu subuh, sudah azan. Kemudian Rasulullah SAW itu mandi, kemudian baru setelah itu sholat. Kemudian ya sudah, habis itu kemudian berpuasa sebagaimana ia sudah berniat untuk berpuasa. Jadi ketika bulan Ramadan, pasangan suami istri di malam harinya berhubungan, kemudian tidur, kemudian bangun sahur, kemudian masuk waktu subuh misalnya, kemudian baru dia mandi pada saat itu, maka puasanya tetap sah.
Banyak orang yang menyangka ketika dia masih dalam keadaan junub kemudian masuk waktu subuh, batal puasanya dianggap. Yang menjadi pembatal itu adalah praktek atau perbuatannya, bukan sisanya. Bisa dipahami? Jadi ketika Anda terbangun dalam keadaan junub, kemudian sholat subuh, kemudian langsung kemudian berpuasa karena memang niat puasa pada saat itu, maka itu diperbolehkan. Dalam hadisnya disebutkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi ini istri-istri Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang Rasulullah. Anna Nabiya SAW kana yudrikhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasil wa yasum. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Thumma yaktasil, kemudian beliau itu mandi wa yasum, kemudian setelah itu berpuasa. Jadi ini hal yang kita harus ketahui bahwasanya ini diperbolehkan, artinya kondisi tersebut tidak membuat pahala puasa seseorang atau bahkan sebagian ada yang menyangka puasanya batal. Maka tidak. Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh yang terbaik. Kemudian hal yang kedua yang boleh kita lakukan pada saat berpuasa adalah kita boleh bersiwak. Boleh bersiwak atau kita kiaskan dengan sikat gigi. Boleh seorang itu siwak atau sikat gigi. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang umum, laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kalau seandainya tidak memberatkan, tapi Rasulullah tahu ini pasti bakal berat buat umatnya, maka aku akan wajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Tapi itu berat. Karena kalau diwajibkan Anda tidak bersiwak maka wudunya tidak sah. Rasulullah tidak mewajibkan. Rasulullah sayang sama umatnya. Jadi sekedar dianjurkan saja. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan anjuran untuk bersiwak ini, maka ini sepanjang waktu. Tidak ada dikhususkan oleh Rasulullah SAW di luar Ramadan, di dalam Ramadan, ya. Maka kapanpun saja antum bersiwak, berusaha untuk apa? Membersihkan gigi. Ya, di mana dalam hadis Rasulullah menyebutkan as-siwaku matharatun lil fam wa mardhatun lil rabb. Siwak itu adalah memberikan kebersihan bagi mulut kita dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika antum bisa beli siwak di toko-toko Afgan atau di toko-toko Arab di sini insyaallah ada, ya beli, kemudian bersiwak taruh di kantong. Ya, atau kalau tidak bisa sikat gigi, tapi sikat giginya juga jangan terlalu misalnya berlebihan, takut nanti misalnya odolnya bisa masuk atau ketelan. Tapi pada dasarnya diperbolehkan karena para ulama mengkiaskan sikat gigi dengan siwak sama, karena siwak juga ada memiliki rasa tersendiri. Bisa dipahami? Punya rasa siwak, ya apa tidak? Batang siwak itu yang normal, ya, yang bukan siwak yang rasa jeruk, ada siwak yang macam-macam sekarang. Kita bicara siwak yang normal, itu juga punya rasa tersendiri, punya rasa yang unik. Nah, kalau seorang mengatakan ketika antum itu sikat gigi kemudian meninggalkan rasa di gigi antum, ya setelah berkumur dengan benar itu membatalkan puasa, maka siwak juga tentu saja membatalkan puasa karena siwak itu juga punya rasa tersendiri, tapi itu tidak karena Rasulullah SAW pun ketika beliau berpuasa, beliau bersiwak hampir setiap waktunya. Baik, kemudian yang diperbolehkan juga dalam berpuasa adalah seorang itu boleh berkumur-kumur dan boleh menghirup air ketika berwudu. Akan tapi ketika berpuasa, ketika antum menghirup air pada saat berwudu, jangan menghirupnya dengan keras-keras, takutnya masuk ke sekedar saja, ya, sekedar sedikit kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinthar dan istinsyaq. Jadi istinthar itu mengeluarkan air dari hidung, istinsyaq itu menyedot air ke dalam hidung kita. Dan itu disunahkan ketika seorang itu berwudu. Di mana Rasulullah SAW kana yatamadmad wa yastanshiq wa huwa shaimun walakinnahu mana'a as-shaim minal mubalaghah fihima. Rasulullah itu menghirup air ketika beliau berwudu pada saat berpuasa, akan tapi dilarang berlebihan. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan
wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan kalau menghirup itu yang kencang, kata Rasulullah, kecuali pas puasa. Di luar puasa hirup yang kencang. Karena secara medis, orang yang sering atau orang yang selalu ketika berwudu itu menghirup air ya, dan mengeluarkannya, itu ternyata setelah dicek oleh kedokteran, mereka itu rata-rata bebas dari penyakit sinus. Sinusitis ya, yang di hidung itu mereka sehat semua. Karena bersih, pelong hidungnya. Tidak ada gangguan-gangguan yang ada di THT. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW membawa syariat dari Allah, melainkan itu memberikan kebaikan dampaknya bagi kehidupan kita. Tidak mungkin, mustahil. Pasti semua itu ada kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau kita mau mempraktekkannya dengan benar-benarnya. Baik. Di antara hal yang diperbolehkan juga adalah seorang itu boleh bersenang-senang dengan istrinya. Ya, artinya menikmati atau have fun dengan istrinya selama tidak bertemu atau tidak berhubungan bertemunya dua alat kelamin. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan dari pusar ke atas itu masih hak suamimu. Artinya apa? Seorang yang berpuasa dia boleh ya bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan ya. Tapi yang perlu diketahui, dia harus mengetahui kemampuan dirinya atau kondisi dirinya. Ada orang yang mampu menahan, ada orang yang tidak menahan, akhirnya kebablasan. Oleh karena Rasulullah SAW ketika datang seorang yang bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah," dan orang ini adalah orang yang tua, dan orang ini adalah orang yang masih muda. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di bulan Ramadan?" Rasulullah melihat ini orang yang muda, yang fit. Kata Rasulullah, "Gak boleh." Karena Rasulullah tahu, orang ini kalau misalnya bercumbu dengan istrinya, kebablasan akhirnya terjadi hubungan suami istri. Itu adalah dosa besar. Berhubungan intim dengan istri di siang hari bulan Ramadan, min kabair, termasuk salah satu dosa besar. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Lantas berikutnya datang kemudian orang yang tua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya?" Kata Rasulullah, boleh. Karena orang tua biasanya ya tidak terlalu berantusias, tidak terlalu besar dia punya syahwatnya, sudah beda dengan orang-orang yang masih muda, sehingga beruntung orang-orang yang tua ya, bulan puasa masih bisa cium istrinya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Boleh seorang itu bercumbu ya, bersenang-senang dengan istrinya selama tidak sampai terjatuh ke dalam perbuatan hubungan suami istri. Baik. Kemudian yang lainnya diperbolehkan bagi seseorang itu untuk berbekam. Diperbolehkan orang itu berbekam pada saat berpuasa. Baik, kanat min jumlatil mufattirat tsumma nusikhat. Asalnya berbekam itu atau keluarnya darah dari tubuh kita itu termasuk pembatal puasa. Pada dasarnya di awal-awal Islam. Kemudian nusikhat, kemudian hukumnya itu dinasakh, dicabut, artinya diganti di akhir hayat Rasulullah SAW menjadi boleh, dan ini banyak terjadi. Contohnya adalah awalnya ziarah kubur. Di awal Islam nggak boleh orang ziarah kubur at all, sama sekali nggak boleh. Nggak ada yang boleh ziarah kubur sama sekali, mau laki mau perempuan nggak boleh di awal Islam. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu baru masuk Islam. Artinya apa? Nuansa-nuansa kesyirikan, kuburan dan lain sebagainya itu masih kental kepada mereka. Kalau dibolehkan ziarah kubur di awal Islam oleh Rasulullah, maka ya tetap saja mereka masih terngiang, terbayang, ya nostalgia dengan perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya. Akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Dibekali terlebih dahulu dengan tauhid, dengan keimanan, dengan akidah yang benar, sampai mereka mantap, barulah kemudian syariat ziarah kubur itu diperbolehkan kembali di akhir hayat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ala inni kuntu nahitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Al-an fazuruha, sekarang ziarahilah kubur. Pergilah kalian ziarah kubur. Kata Rasulullah, "Fa innaha tudzakkirukumul akhirah."
Karena menziarahi kubur itu akan mengingatkan seseorang itu dari akhirat, ingat mati. Orang sering-sering ziarah kubur, lihat kubur, ingat mati, sehingga enggak neko-neko hidup ini. Dia tahu dia akan mati, dia akan masuk ke dalam tempat seperti itu. Nah, ini dia berbekam ini sama juga, hukum awal dasarnya dia termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian akhirnya diperbolehkan. Hadisnya thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha wa huwa shaim. Jadi disebutkan dalam hadisnya Rasulullah pernah dilihat oleh para sahabat berbekam ketika beliau berpuasa. Lima warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Dari penjelasan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Nabi pernah berbekam pada saat beliau berpuasa, dan ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi antum tidak usah khawatir kalau antum misalnya kebetulan tidak ada waktu, atau misalnya di sini kita berbekamnya tidak bisa seperti di Indonesia. Di Indonesia gampang, panggil orang bekam malam-malam bisa. Di sini di Australia mau nggak mau kita harus berbekam di waktu-waktu jam kerja, work hour, ya, jam 7 sampai jam 3 misalnya. Otomatis kita pada saat berpuasa, sehingga insya Allah boleh, ya, kalau antum memang benar-benar butuh ingin berpuasa. Akan tapi kalau misalnya bisa mendapatkan yang malam, maka mungkin itu lebih baik. Kenapa? Karena biasanya orang yang setelah berbekam dia akan lemas. Setelah bekam dia akan lemas karena darahnya keluar, sehingga mungkin itu akan mempengaruhi puasanya. Tapi kalau memang benar-benar dirasa butuh untuk berbekam dan dia hanya bisa dapat di siang hari, maka bismillah tawakal, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Apalagi ini adalah sunnah, dan apalagi kalau tujuannya adalah untuk pengobatan penyakit yang diderita oleh seorang. Kemudian diantara yang diperbolehkan adalah seorang itu boleh mencicipi makanan, tapi bukan mencicipi ditelan. Ini yang perlu diperhatikan. Orang menganggap mencicipi makanan itu 2 sendok, bukan. Yang namanya mencicipi makanan itu adalah ketika misalnya ibu-ibu sedang masak, kemudian mau merasakan apakah ini garamnya pas atau enggak. Sekedar mengambil sedikit, kemudian diletakkan di lidahnya. Setelah dia merasakannya, kemudian dilepeh, ya diludahkan, dibuang lagi. Sekedar untuk merasakan saja, jangan ditelan. Di mana Abdullah bin Abbas menyebutkan la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Boleh seseorang itu mencoba cuka. Jadi kita kiaskan cuka ini kan sama seperti kita kalau orang Indonesia itu kan makanan tuh harus pas garamnya. Kalau kurang garamnya itu enggak pas. Jadi orang-orang Arab itu kalau makan mereka pasti pakai cuka. Di antara menu atau masakan mereka tuh pasti rata-rata tuh pakai cuka, itu khol, cuka. Entah itu cuka apel atau itu cuka-cuka yang lainnya. Malam yadkhul halqahu, selama enggak masuk ke tenggorokannya. Jadi sekedar diambil, kemudian diletakkan di sini, dicoba gitu, oh pas asinnya, kemudian dia buang lagi, ya. Jadi itu enggak ada masalah. Tidak, selama tidak, karena poinnya adalah yang membatalkan puasa itu kalau itu masuk ke dalam apa? Tenggorokan. Itu yang membatalkan puasa kita. Kalau selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, ya, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasa kita. Dan yang terakhir, di antara hal-hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa, seseorang itu boleh mandi dan boleh mengguyurkan air di kepalanya kalau benar-benar misalnya panas atau lemas, ya. Banyak orang yang menganggap kalau mandi itu bisa makruh mandi, ya, atau misalnya dan lain sebagainya. Karena itu bisa mungkin nanti airnya masuk ketelan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu gimana caranya orang mandi bisa ketelan airnya itu loh. Kecuali dia memang niat dia minum airnya gitu. Mandi yang normal, ya. Kecuali mandinya sambil muter-muter mungkin air bisa masuk. Ya, tapi kalau mandinya mandi yang normal, ya, maka insya Allah nggak akan ada air yang masuk ke dalam mulutnya. Di mana Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat sebuah bab khusus. Karena ini banyak orang menganggap nggak boleh sebenarnya. Artinya karena banyak orang yang menganggap nggak boleh. Oleh karenanya Imam Bukhari membuat bab khusus, bab iktisalus shaim, bab mandinya orang yang berpuasa. Kemudian beliau membawakan Ibnu Umar, ya, riwayat dari Abdullah bin Umar ketika Abdullah bin Umar itu
eh, melemparkan pakaian, artinya membawakan pakaian bagi seseorang yang sedang mandi. Baik, kemudian wadakhala Sya'bi al-hammam wa huwa sha'im. Kemudian Asy-Sya'bi, jadi salah seorang tabi'in itu masuk ke kamar mandi dan dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyebutkan la ba'sa bil madmadah wa tabarrud lis-sha'im. Tidak mengapa, kata Al-Hasan Al-Basri menjelaskan kepada Sya'bi mengingat perbuatan dari sahabat Abdullah bin Umar. La ba'sa bil madmadah, tidak masalah berkumur-kumur ketika berwudu atau di luar berwudu, wat tabarrud, dan mendinginkan tubuh lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, entah itu mendinginkannya dengan ice pack misalnya atau menyiramkan air guyur kepalanya ya, karena mungkin berpuasa di musim panas. Alhamdulillah kita sekarang masih tetap selalu dapat musim dingin. Nanti kalau udah musim panas terus kemudian antum sebagian yang kerjanya di luar, nah itu akan merasakan berat ya. Udah puasa panas kemudian harus bekerja di luar selama 8 jam 10 jam di sini orang bekerja, maka itu berat sehingga orang boleh ya kemudian ambil handuk basah taruh di kepalanya supaya bisa dingin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita akan menjelaskan puasa itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi beberapa orang untuk tidak berpuasa. Di mana di sini disebutkan dalam babnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Artinya puasa itu wajib bagi orang yang mampu. Yang artinya bagi orang yang tidak dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kalau mereka dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka mereka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang-orang yang musafir, orang-orang yang sedang berpergian jauh, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka itu merupakan satu hal yang berat bagi mereka. Mereka harus nyetir jauh, mereka harus misalnya mengangkat barang, mereka harus merasakan jauh dari keluarganya. Banyak hal yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang melakukan safar. Oleh karenanya orang yang safar dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lainnya. Dalilnya apa? Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang sakit atau melakukan perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang belakangan. Jadi dia boleh tidak berpuasa. Dan ini hal yang sudah alhamdulillah banyak orang mengetahuinya, sehingga ketika antum safar, kalau antum merasa butuh untuk tidak berpuasa karena harus ngurus ini, ngurus itu dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Beranjak lagi kepada hadis yang tadi, ayat yang tadi, barang siapa yang sakit dan barang siapa yang melakukan perjalanan safar, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, al-haid wan nifas. Kalau ini bukan boleh, mereka wajib untuk tidak berpuasa. Bahkan mereka tidak boleh untuk berpuasa. Orang-orang yang haid, yang nifas, maka ijma, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan orang haid boleh puasa. Enggak ada. Kalau kita buka seluruh kitab fikih, enggak ada satupun seorang ulama yang mengatakan bolehnya seorang yang haid itu untuk berpuasa. Sepakat seluruh ulama, semua mazhab, bahwasanya wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang sudah tua banget, tua renta. Maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan mereka lah sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, puasa itu yutiqunahu terlalu berat buat mereka.
fidyatun ta'am miskin. Maka mereka boleh tidak berpuasa, akan tapi setiap hari mereka tidak berpuasa, mereka wajib memberikan makan seorang miskin. Kalau mereka tidak berpuasa 30 hari, berarti memberikan makan 30 orang miskin. Dan yang terakhir, maka adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Maka mereka boleh untuk tidak berpuasa karena khawatir atas diri mereka dan khawatir atas janin atau bayi yang sedang mereka susui, sehingga mereka boleh untuk tidak berpuasa. Di mana ya di antara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah syariat ini tidak pernah diberikan atau diturunkan untuk membuat kita berat. Ya. Pasti setiap ada kesulitan, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia puasa ini ketika dirasa berat bagi sebagian kelompok yang saya sebutkan tadi, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa, khususnya bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Ketika mereka tidak berpuasa karena sebab hamil dan sebab menyusui, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mereka cukup membayar fidyah, terlepas dari khilaf. Sebagian mengatakan wanita hamil dan wanita menyusui harus membayar qada, membayar puasanya dan membayar fidyah. Maka saya condong kepada pendapat yang cukup membayar fidyah saja. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan secara tafsil, secara detail tentang kenapa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui cukup bayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha mengganti puasanya. Kita akan diskusi, kita jelaskan diskusi ilmiah, kita bawakan hadis-hadis dalil-dalilnya, kita bawakan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang wanita hamil dan wanita menyusui cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha atau mengganti puasanya dan membayar fidyah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya setelah kita menjelaskan bahwasanya satu hari orang berpuasa, hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang harus ditinggalkan, maka kita akan menjelaskan pertemuan berikut tentang waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang yang berpuasa, itu adalah waktu berbuka ya. Baik, insyaallah kita akan jelaskan masalah berbuka dan penjelasan detailnya pada minggu yang akan Sabtu yang akan datang. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.